Latar waktu pada 7 tahun setelah Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul. Kemudian scene berpindah pada terlihatnya seseorang penunggang kuda yang sangat gagah sekali. Orang tersebut merupakan Hamzah yang memiliki julukan Singa Allah. Di sini Hamzah datang ke Mekah untuk bertemu Abu Thalib sekaligus melihat kondisi di sana, di mana kondisi kepemimpinan Abu Lahab membuat Mekah itu menjadi kacau. Abu Lahab tidak menyukai risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ia pun menyiksa orang-orang berkhianat yang telah masuk Islam. Di sini Hamzah melihat seorang kakek yang disiksa. Kemudian Hamzah pun membela seorang kakek tua itu. Kakek tersebut pun dihukum karena sudah membantu Abu Thalib. Beliau merupakan paman Nabi yang dipercayai Abdul Muthalib untuk menjaga Nabi saat kecil. Di waktu yang sama, seorang Abu Sofyan, salah satu orang yang membenci Nabi, pun datang. Ia terkejut akan kedatangan Hamzah. Melihat Hamzah sebagai seorang yang dihormati di Mekah membuat Abu Sofyan membebaskan kakek tersebut tentunya. Dengan satu syarat, kakek itu tidak boleh lagi tinggal di Mekah. Setelah menyelamatkan kakek tersebut, Hamzah pun melanjutkan perjalanan ke rumah Abu Thalib. Lanjut pada sebuah desa di tengah gunung yang ternyata sebagai tempat pemukiman orang-orang Islam. Di sini Nabi Muhammad bersama Abu Thalib juga tinggal bersama dengan yang lainnya. Selama 7 tahun Nabi berdakwah, tapi masih banyak orang-orang dan suku di Mekah yang tidak menerimanya. Salah satunya adalah Abu Sofyan dan Abu Lahab. Mereka berdua sangat kesal hingga hampir ingin mencelakai Nabi Muhammad. Oleh karena itulah Nabi Muhammad bersama orang-orang Islam pergi dari Mekah. Tapi ujian tidak berhenti di situ. Kaum musyrikin masih menyakiti orang-orang Islam dengan menutup akses masuk dan keluar, sehingga kaum muslimin menjadi kehausan dan kelaparan. Kembali lagi pada Hamzah yang telah sampai ke kediamannya Abu Thalib. Di sini Hamzah sempat melihat Abu Thalib membawa anak yang sehabis didoakan oleh Nabi dan diberi nama Aminah. Kemudian Hamzah pun melaporkan kepada Abu Thalib mengenai perjalanannya menemui beberapa kaum, di mana banyak kaum yang tidak dapat memberikan bantuan karena ketakutan pada kaum musyrikin. Di sini Abu Thalib pun tetap bersabar dan meyakinkan Hamzah bahwa masa sulit bagi orang-orang Islam sebentar lagi akan berakhir, dikarenakan orang-orang mulia banyak yang datang ke Mekah bergabung dengan Nabi Muhammad meski Islam sedang mengalami masa sulit. Sementara itu, di waktu yang sama, orang-orang Quraisy di Mekah sedang bertengkar, dan inilah kesempatan Abu Thalib untuk dapat membawa orang-orang Islam kembali ke Mekah. Di sisi lain, Abu Sofyan yang membenci Nabi Muhammad sedang melakukan perkumpulan pada petinggi suku-suku di Mekah. Di sini Abu Sofyan mengajak mereka semua untuk tidak menerima Nabi Muhammad di Mekah. Ia ingin mendapatkan dukungan dari para petinggi suku agar sepakat mengusir Rasul. Tak lama dari itu, Abu Thalib sebagai salah satu petinggi Quraisy juga hadir di sana. Abu Sufyan sebagai tuan rumah pun menyambutnya dengan baik. Kemudian Abu Sufyan juga menjelaskan pada Abu Thalib hasil pertemuan hari itu, di mana kondisi perdagangan di Mekah sangat buruk sekali. Nah, persoalan tersebut dirasakan oleh orang-orang di Mekah karena adanya Nabi Muhammad. Abu Thalib yang mendengar hal tersebut pun tentu membela Nabi, di mana Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang selama ini selalu menyebarkan berkah yang banyak pada penduduk Mekah. Di sini pun Abu Sufyan mengakui bahwa dirinya mempercayai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Namun dirinya tidak mau memasuki ke sana karena ia tidak ingin kehilangan hartanya. Kemudian Abu Sufyan pun mencoba mengajak Abu Thalib untuk mengikutinya agar dapat hidup enak di Mekah. Tetapi Abu Thalib menolak tawaran tersebut. Lalu Abu Sofyan mengajak Abu Thalib untuk melihat pasukan dan senjata yang sedang dibuat, di mana Abu Sofyan ingin Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya dan memberikan Abu Thalib waktu sampai pagi hari untuk memberikan keputusan. Kemudian Abu Thalib pun pulang sambil memikirkan mengenai ancaman perang yang akan terjadi. Di sini beliau ingin menceritakan persoalan tersebut kepada Nabi Muhammad. Namun Nabi pun dapat membacanya dari raut wajah Abu Thalib. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, آیا نقشه آنان را در مسیر تباهی قرار گروه پرندگانی را فرست کوچکی آنان را هدف قرار داد میشان را چون برگ خورده شده متلاشی ساخت. Lalu kita pun dibawa flashback semasa Nabi Muhammad masih di dalam kandungan, di mana terdapat Raja Abraha dengan pasukan gajahnya yang datang untuk menyerang Mekah. Sementara itu para penduduk Mekah pun hanya bisa membawa harta mereka dan pergi meninggalkan kota Mekah.
Di sisi lain, Aminah yang mengandung tidak ingin pergi meninggalkan kota. Kemudian Abu Thalib yang mengetahui hal tersebut meminta Fatimah untuk menjemputnya. Di waktu yang sama, ada yang melaporkan bahwa pasukan gajah telah berada di perbatasan Mekah dan menahan beberapa petinggi. Dengan cepat, Abu Thalib pun melaporkan hal tersebut kepada ayahnya. Lalu Abdul Muthalib pun memerintahkan untuk membantu orang-orang di sekitar Ka'bah dan seluruh orang yang memerlukan bantuan. Sementara itu, beliau berniat untuk bertemu dengan Raja Abraha. Abdul Muthalib bersama Abu Thalib dan orang Habsyah pun berangkat ke tempat kem Raja Abraha. Di sini Raja Abraha meminta untuk semua orang Mekah untuk meninggalkan berhala mereka lalu memulai menyembah Abraha. Jika orang-orang Mekah menolak, maka Raja Abraha akan menyuruh pasukannya menghancurkan Ka'bah. Tapi Abdul Muthalib pun tidak takut. Beliau pun menyampaikan permohonannya untuk Raja Abraha segera membawa para pasukannya pergi. Beliau juga tidak membutuhkan belas kasih dari Raja Abraha. Abdul Muthalib, sang penggembala unta, sama sekali tidak takut dengan ancaman Raja Abraha karena beliau telah pasrahkan Ka'bah kepada Tuhannya. Kemudian Abdul Muthalib pun kembali ke Mekah. Dirinya pun memohon kepada Allah untuk menjaga kota Mekah bersama Ka'bah yang berada di dalamnya. Seketika pun langit di kota Mekah tertutupi oleh berjuta-juta burung yang datang. Sementara itu Abraha bersama pasukannya yang telah sampai di depan Mekah seketika mengalami kendala. Para gajah yang mereka tunggangi ini tidak ingin masuk ke Mekah. Kemudian mereka pun dihujani hujan batu yang dibawa oleh burung-burung yang bernama ababil. Singkat cerita, Raja Abraha bersama pasukannya pun mendapatkan akibat atas perbuatan mereka sendiri. Lanjut pada malam hari di mana terlihat sebuah bintang di langit yang mengartikan akan ada berita bahagia. Seluruh orang dari penjuru pun dapat melihat langit yang sangat terang benderang. Abdul Muthalib yang melihat cahaya tersebut pun langsung pergi ke rumah Aminah. Di perjalanannya ia juga mengalami keanehan, mulai dari berhala di Ka'bah yang berjatuhan dan juga sumur Zam-Zam yang mengeluarkan air tidak seperti biasanya. Sesampainya di rumah Aminah, dirinya pun melihat Aminah yang telah melahirkan seorang anak laki-laki. Wajah anaknya tersebut pun memancarkan cahaya. Kemudian di keesokan harinya Abdul Muthalib pun membagikan banyak makanan atas kelahiran cucunya. Di waktu yang sama Abu Lahab juga datang. Tapi melihat hal tersebut ia pun kembali pergi karena tidak senang ayahnya membagikan makanan. Kemudian sesampainya di rumah ia mendapatkan laporan dari istrinya bahwa Aminah telah menggunakan budak milik Abu Lahab untuk memberi ASI bayinya. Di sini istrinya mencoba mengadu domba Abu Lahab dengan Aminah. Namun hal tersebut belum berhasil. Abu Lahab pun malah meninggalkan istrinya pergi dan melanjutkan pekerjaannya. Kemudian di sini Abu Lahab bertemu dengan Ismail, di mana Ismail merupakan orang Israel yang nenek moyangnya itu pengikut Nabi Musa dan percaya akan ada nabi selanjutnya yang diutus setelah kejadian langit bercahaya di malam tadi. Ismail datang ke Mekah untuk bertemu pemuka agama, tapi di sini beberapa pemuka agama tidak yakin bahwa ada nabi selanjutnya. Kebanyakan beranggapan bahwa Allah langsunglah yang akan menuntun orang Israel. Tapi satu pemuka agama ada yang beranggapan sama dengan Ismail, di mana ia merasakan bahwa telah lahir seorang bayi istimewa di Mekah. Lalu Ismail pun berinisiatif untuk mengecek bayi yang baru lahir di Mekah agar dapat membuktikan firasatnya itu. Lanjut pada hari di mana perayaan bayi. Tradisi di Mekah ini bertujuan untuk memberikan nama bayi yang baru lahir sesuai dengan nama berhala yang ada. Di waktu yang bersamaan, Ismail juga datang ke tempat tersebut untuk melihat bayi-bayi yang baru lahir. Namun, ia tidak merasakan hal istimewa lalu melanjutkan pencarian di tempat lain. Tak lama dari itu, giliran Bani Hashim untuk memperkenalkan bayi tiba. Abdul Muthalib pun membawa Aminah ke depan para orang-orang di Mekah. Abdul Muthalib, seorang yang mencintai dan mengimani ajaran pendahulunya, memberikan sebuah nama yang berbeda dari suku yang lain. Beliau sambil membawa cucunya melakukan tabaruk di Hajar Aswad dan mengharapkan berkah. Kemudian ia juga membawa cucunya masuk ke dalam Ka'bah. Setelah itu ia pun mengumumkan kepada banyak orang bahwa dirinya memberikan nama cucunya
Muhammad. Seketika orang-orang pun ramai dan terkejut akan nama tersebut. Abu Thalib yang mendengar percekcokan tersebut lalu mencoba menenangkan orang-orang dan akhirnya mereka semua pun dapat menerima nama tersebut. Sementara itu Abu Lahab yang melihat keponakannya sendiri merasa tidak senang. Lalu ia pun pergi dari sana. Lanjut pada Abu Lahab yang mencari budak milik istrinya. Di sini Abu Lahab yang kurang senang dengan keponakannya tidak mengizinkan budak istrinya untuk memberikan ASI. Aminah yang mendengar perkataan itu pun lalu menyuruh Suwaibah segera pulang. Di sisi lain Ismail yang tidak menemukan anak istimewa memilih untuk pulang. Kemudian di perjalanan ia bertemu seseorang yang meminta tolong. Orang tersebut adalah penjual ASI yang ingin berjualan di Mekah. Dengan murah hati Ismail pun memberikan persediaan airnya. Ia juga memberitahu bahwa musim bayi di Mekah sudah habis agar orang tersebut tidak perlu ke Mekah. Setelah itu Ismail pun pergi melanjutkan perjalanan. Kembali lagi pada Abdul Muthalib yang menemui Abu Lahab. Di sini ia sangat marah kepada anaknya tersebut karena sifat pelit dan irinya. Karena sifat Abu Lahab itu membuat keponakannya sendiri kelaparan. Di sini Abdul Muthalib juga tidak senang dengan istrinya Abu Lahab yang membuat Abu Lahab sangat nurut dengan istrinya. Di sisi lain Ismail yang sampai di rumahnya bertemu dengan pemuka agama Israel. Ia pun memberikan kabar mengenai seorang anak istimewa yang lahir melalui pertanda langit bercahaya. Ismail pun sangat percaya bahwa itu tanda akan hadir nabi selanjutnya. Namun para pemuka agama yang mendengar kabar tersebut merasa tidak yakin dan hanya ayah Ismail lah yang percaya pertanda tersebut. Kemudian pada malam harinya ayahnya pun membacakan kitab kepada Ismail yang mengatakan bahwa akan ada anak yang lahir yang memiliki pengikut dan semuanya akan mencintai dan memuliakannya. Anak tersebut akan memiliki julukan yang banyak dan menjadi orang jujur, di mana kelak anak tersebut akan menduduki kerajaan Daud dan juga akan menegakkan hukum yang adil. Lalu setelah mendengar isi kitab tersebut, Ismail pun beranggapan bahwa anak tersebut bukanlah dari kaum Yahudi. Ayahnya pun juga menjadi ragu. Oleh karena itu ia memberikan Ismail uang untuk membeli anak tersebut di Mekah agar anak tersebut menjadi kaum Yahudi. Di sisi lain keluarga penjual ASI yang telah diberikan air oleh Ismail sampai juga di Mekah. Di sini istrinya pun langsung mencari ibu-ibu yang memiliki bayi untuk menawarkan ASInya. Tetapi dugaannya benar bahwa musim bayi telah selesai. Terpaksa suaminya pun harus menjual unta yang dimiliki. Kemudian unta tersebut pun laku dan akan segera dipotong. Tetapi seketika unta itu pergi ketakutan. Istrinya yang melihat unta miliknya lari mencoba mengejarnya dan akhirnya unta tersebut pun berhenti masuk ke rumah Aminah. Sang penjual ASI tersebut pun mencoba untuk mengeluarkan untanya dari sana. Ia sangat takut jika pemilik rumah tersebut keluar dan ternyata Aminah pun keluar. Namun Aminah yang sangat baik malah membiarkan unta tersebut beristirahat. Kemudian Aminah juga menyuruh sang penjual ASI itu masuk untuk makan bersama. Lalu sang penjual ASI yang melihat Muhammad kelaparan meminta izin pada Aminah untuk menyusuinya. Aminah pun mengizinkannya dan sangat senang melihat anaknya. Kembali lagi pada Ismail yang diberikan harta oleh ayahnya. Ia pun mengumpulkan tukang sihir untuk mencari anak istimewa tersebut di Mekah dengan memberikan imbalan yang setimpal. Setelah dibayar, para tukang sihir tersebut pun pergi ke Mekah. Lanjut pada hari di mana Muhammad itu harus dibawa ke sebuah tempat dengan waktu perjalanan kisaran 2 hari. Sekeluarga Abdul Muthalib pun berat sekali harus berpisah dengannya. Sementara itu para penyihir yang diutus Ismail mulai mencari bayi istimewa itu. Mereka pun melakukan ritual kepada setiap bayi di sana agar terhindar dari jin. Mereka juga mengecek punggung setiap bayi agar menemukan bayi istimewa tersebut. Kembali lagi pada keluarga penjual ASI yang membawa Muhammad ke tempat tinggal mereka. Di sini Muhammad sangat disukai oleh banyak orang. Sang penjual ASI juga memperlakukan Muhammad bagai anak sendiri. Kemudian berlanjut setelah bertahun-tahun lamanya. Akhirnya Muhammad kembali ke kota Mekah. Aminah yang sangat senang langsung menyambutnya. Di sisi lain Abdul Muthalib sedang menenangkan masyarakat Mekah perihal wabah yang menyebar di kota. Ia juga memperingatkan orang-orang terdekatnya untuk berhati-hati. Lalu di waktu bersamaan Ismail datang ke Mekah dengan membawa banyak kain yang mahal. Di sini Ismail bertemu dengan Abdul Muthalib. Kemudian ia pun meminta agar orang Yahudi
dapat tinggal di Mekah. Abdul Muthalib pun tentu tidak melarang siapapun untuk tinggal di sini. Tetapi setelah ia tahu bahwa niat Ismail adalah mencari anak yang lahir di waktu bintang jatuh, tentunya membuat Abdul Muthalib tidak bisa menerima kain-kain tersebut dan menyuruh Ismail bersama pengikutnya pergi. Kemudian di malam harinya Abdul Muthalib terpaksa menyuruh keluarga penjual ASI untuk membawa kembali Muhammad beserta anak-anak lainnya demi keselamatan mereka. Namun lagi-lagi Aminah tidak bisa melepaskan Muhammad. Ia sangat sedih bila harus ditinggal lagi. Lalu Abdul Muthalib pun menenangkan Aminah, di mana setiap cinta perlu sebuah pengorbanan, dan inilah pengorbanan Aminah kepada cintanya. Lalu pada suatu hari di saat Muhammad sedang sendiri mengambil air, tiba-tiba ia dipanggil oleh orang-orang, di mana ternyata ibu asuh Muhammad yaitu Halimah sedang sakit parah. Muhammad yang melihat ibunya dibacakan mantra-mantra oleh tabib tidak percaya bahwa itu dapat menyembuhkannya. Kemudian Muhammad pun membuang berhala di sekitar tubuh Halimah, dan atas izin Allah Halimah secara tiba-tiba dapat kembali sehat. Tabib yang melihat hal itu pun langsung pergi keluar dan semua orang yang menyaksikannya sangat terkejut. Setelah kejadian tersebut beberapa hari kemudian ada orang-orang yang datang, di mana ternyata mereka ingin menculik Muhammad. Halimah dengan sigap pun langsung mengusir mereka semua. Mulai sejak itu banyak orang-orang yang juga ingin mencoba menculik Muhammad. Sampai-sampai Muhammad pun harus diantar kembali ke Mekah. Di sini Abdul Muthalib pun memperingatkan Abu Thalib untuk menjaga rahasia keberadaan Nabi Muhammad. Kemudian Abdul Muthalib pun membawa Muhammad ke sebuah gua, di mana di sana Muhammad akan lebih aman. Sesekali beliau juga menjenguk cucunya tersebut, membawakannya makanan dan minuman. Dan suatu saat Abdul Muthalib datang untuk memberitahu Muhammad bahwa akan melakukan perjalanan jauh bersama ibunya, yaitu Aminah, dan Muhammad akan bertemu dengan kerabat-kerabat di Yastrib. Kemudian perjalanan pun dimulai. Di sisi lain, Ismail mendapatkan kabar bahwa ada rombongan yang keluar Mekah dengan membawa seseorang anak bernama Muhammad. Kembali lagi pada rombongan tersebut yang berhenti di sebuah tempat. Namun di tempat sumur yang ada mengalami kekeringan. Oleh karena itu banyak orang-orang rombongan yang beribadah. Mereka menyembah berhala agar mendapatkan air. Muhammad yang melihat perbuatannya tersebut pun sangat prihatin dengan orang-orang itu. Di malam harinya Muhammad tidak bisa tertidur karena mendengar suara cambukan yang terus-menerus. Lalu setelah berhenti, Muhammad pun dengan baik hati memberikan air yang ia punya kepada budak-budak tersebut. Atas izin Allah dan niat baik Muhammad untuk memberi para orang-orang itu air, seketika sumur tersebut pun mengeluarkan air. Kemudian setelah melewati perjalanan panjang, akhirnya Aminah dan Muhammad sampai di kota Yastrib. Di sini mereka pun disambut oleh keluarga besar di sana. Aminah juga sangat rindu berziarah ke makam suaminya Abdullah. Di kemudian harinya Aminah pun pergi ke makam Abdullah. Sementara itu Muhammad yang melihat ibunya menangis datang mendekati Aminah. Di sini Muhammad datang untuk menghibur ibunya. Lalu Aminah pun menjelaskan pada Muhammad bahwa ini adalah makam ayahnya. Lanjut pada hari panen buah-buahan, di mana Muhammad juga membantu mengumpulkan buah seperti anak-anak lainnya. Setelah itu Aminah pun menceritakan sedikit kisah tentang Abdullah, di mana saat dulu Aminah memanen buah, Abdullah pun datang dan mengambilkannya apel dari tempat yang sangat tinggi yang orang lain tidak dapat meraihnya. Abdullah juga memiliki sifat teguh, pendirian, pemberani, dan kuat. Kemudian Abdullah pun melamar Aminah dan Aminah pun menerima Abdullah. Lanjut 2 bulan kemudian, di mana kondisi kesehatan Aminah sedang tidak baik, para keluarganya pun mencoba memanggil orang untuk mengobatinya. Di sisi lain, Ismail yang mencari anak bernama Muhammad akhirnya sampai di kota Yastrib, dan secara kebetulan ia berhasil melihat Muhammad. Kembali lagi pada Aminah yang kesehatannya kian menurun. Kemudian ia pun memaksakan tetap pulang ke kota Makkah bersama Nabi Muhammad. Sementara itu pamannya Muhammad yaitu Abu Thalib bermimpi buruk mengenai Aminah dan Muhammad. Ia pun menceritakan mimpi tersebut kepada Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib pun menyuruh Abu Thalib untuk segera pergi mencari
mencari kabar Aminah dan Muhammad. Di tengah perjalanannya, Abu Thalib bertemu dengan sebuah rombongan yang ketakutan melihat dirinya. Mereka pikir yang datang merupakan kawanan perampok yang sedang mencuri Muhammad dan Aminah. Kemudian Abu Thalib pun diberitahu bahwa Aminah yang sedang sakit parah ditinggalkan oleh rombongan di desa Abwah. Sementara itu para perampok diberitahu rombongan bahwa Aminah dan Muhammad telah kembali ke Yastrib. Lalu Abu Thalib pun melanjutkan perjalanan ke desa Abwah. Sementara itu Aminah yang sedang sakit ditemani Muhammad di sampingnya. Di malam itu bintang tampak jelas dan bersinar terang. Tetapi di saat pagi hari sinar bintang itu pun hilang. Dan di saat itulah berakhirlah hari, di mana Aminah pergi untuk selamanya. Hanya cinta, kedamaian dan kasih sayangnya saja yang tetap abadi. Keesokan paginya kawanan Abu Thalib pun datang. Ia pun diberitahu kabar duka bahwa Aminah telah meninggal. Sementara itu Muhammad tidak sadarkan diri. Singkat cerita, Aminah pun telah dimakamkan dan Abu Thalib membawa Muhammad kembali ke Mekah. Tapi di tengah perjalanan mereka harus berhenti untuk merendam Muhammad yang panasnya tidak kunjung turun. Di waktu bersamaan tiba-tiba para kawanan perampok tersebut pun datang. Mereka menyerang kawanan Abu Thalib. Beruntung Abu Thalib bersama kawanannya berhasil mengusir perampok tersebut. Tapi tak disangka ternyata yang mengirim perampok tersebut adalah Ismail bersama ayahnya. Kemudian sesampainya Muhammad di Mekah, Abdul Muthalib membawa Muhammad masuk ke dalam Ka'bah. Di sini beliau memohon kepada Allah atas kesembuhan Muhammad, dan keesokan harinya Muhammad pun berhasil sehat kembali. Di sisi lain, kabar penyerangan yang dilakukan Ismail dan ayahnya telah diketahui petinggi agama. Atas perbuatan mereka pun diusir dari wilayah tersebut dan dilarang menggunakan baju agama karena tidak takut lagi kepada Allah. Berlanjut pada hari di mana para masyarakat Mekah membersihkan diri dan berganti mengenakan ihram. Meski kebanyakan mereka orang musyrik, tapi mereka telah melakukan haji. Namun yang mereka lakukan hanyalah mengelilingi Ka'bah tanpa melakukan apapun. Mereka juga menyanyiakan agama Allah terdahulu yang dibawa oleh nabi sebelumnya dan malah mencampurkan Ka'bah dengan berhala. Sementara itu Abdul Muthalib dan Muhammad melakukan haji sesuai yang diajarkan Nabi Ibrahim yang murni. Mereka pun bertawaf sesuai ajaran Nabi Ibrahim. Namun di tengah tawafnya Abdul Muthalib tidak kuat. Abu Thalib yang melihat ayahnya terjatuh langsung mengangkatnya keluar dari kerumunan. Di sisi lain Abu Lahab mendatangi Ismail, di mana Ismail sekarang tinggal di padang pasir namun dirinya memiliki banyak harta. Di sini Ismail ingin bekerja sama dengan Abu Lahab. Ia mengetahui bahwa Abdul Muthalib sedang sakit. Ismail pun menyarankan agar Abu Lahab dapat mengambil kekuasaannya. Setelah pertemuannya dengan Ismail, Abu Lahab pun kembali ke Mekah. Ia bertemu dengan ayahnya dan memperlakukan ayahnya dengan baik agar dirinya bisa menjadi pemimpin Bani Hashim. Tetapi Abdul Muthalib menghiraukan Abu Lahab. Ia malah memanggil Muhammad dan berpesan untuk menjadi anak yang baik. Kemudian para keluarga pun berkumpul. Abu Thalib sebagai anak yang patuh dengan Abdul Muthalib dipanggil. Beliau pun memberikan kekuasaannya kepada Abu Thalib dan menitipkan Muhammad dengannya. Setelah itu Abdul Muthalib pun meninggal. Setelah kepergian kakeknya, Muhammad hidup bersama Abu Thalib. Muhammad pun diajarkannya bergembala. Selesai memberikan mereka makan, Muhammad yang kembali ke Mekah dikejutkan dengan kegiatan pasar yang menjual budak, di mana ia melihat Suwaibah yang berada di barisan budak. Muhammad mengingat jasa Suwaibah yang telah memberikannya ASI di masa balita. Kemudian Muhammad pun datang menemui pamannya Abu Lahab. Di sini Muhammad akan membayar berapapun agar Suwaibah dapat bebas dan juga akan melunasi segala hutangnya. Setelah masalah tersebut selesai, Muhammad kembali menggembala hewan ternaknya. Tapi saat di gurun ia mendengar suara jeritan orang lain. Muhammad pun menghampiri suara tersebut. Ternyata di sini ada seorang ayah yang ingin mengubur anaknya hidup-hidup hanya karena anak tersebut perempuan. Muhammad yang datang pun berhasil membuat ayah itu menjadi tenang dan berpikir kembali akan niat buruknya itu. Setelah permasalahan tersebut selesai, Muhammad pun kembali mengurus hewan gembalanya. Lanjut pada Muhammad dan Abu Thalib yang berhasil menjadi saudagar hebat di Mekah. Mereka pun berniat pergi dari Mekah bersama rombongannya untuk berjualan di kota lain. Sementara itu istri Abu Lahab sangat tidak suka melihat Muhammad menjadi saudagar sukses yang bekerja sama dengan Abu Thalib. Kemudian ia pun memprovokasi suaminya agar melakukan hal yang dapat menjatuhkan Abu Thalib.
Lalu Abu Lahab yang termakan omongan istrinya mengirim sebuah surat kepada Ismail. Di sisi lain, seorang pemuka agama melihat sebuah awan yang bergerak. Kemudian ia pun membuka kitab agamanya, di mana tertulis dalam kitab-kitab Allah akan mengutus seorang nabi. Di saat dia berjalan, di atasnya ada awan putih yang menaunginya. Lalu pemuka agama tersebut pun bersaksi bahwa di rombongan yang akan datang di salah satu orang merupakan utusan Allah. Kembali lagi pada rombongan Abu Thalib dan Muhammad yang sudah datang di kota tujuan mereka berdagang. Sesampainya di sana, ada seseorang yang mengajak Abu Thalib bersama Muhammad untuk makan bersama. Kemudian Muhammad pun meyakinkan pamannya untuk menerima undangan tersebut. Lalu Abu Thalib pun bertemu secara langsung dengan pemuka agama tersebut. Ia memberitahu Abu Thalib bahwa Muhammad merupakan calon nabi. Pemuka agama tersebut pun juga membacakan isi kitab agar Abu Thalib percaya, di mana pertanda yang dikatakan dalam kitab berada pada Muhammad. Kemudian pemuka agama tersebut pun memperingati Abu Thalib untuk menjaga Muhammad, karena orang-orang akan memerangi utasan ini dengan segala tenaga yang dimiliki. Utasan ini juga akan diusir dan diganggu oleh penduduk sekitar, bahkan dari anggota keluarganya sendiri. Lalu orang itu menjelaskan ciri-ciri lain dari kenabian Muhammad adalah ia akan menemukan sebuah goa di antara dua gunung. Lalu pemuka agama tersebut meminta Abu Thalib untuk tinggal lebih lama demi keselamatan Muhammad. Di sisi lain, Ismail bersama ayahnya kembali menyewa kawanan perampok untuk membawa Muhammad. Ayahnya pun akan membayar perampok tersebut bila sudah berhasil mendapatkan anak istimewa yang diinginkan Ismail. Namun ternyata para perampok tersebut berkhianat. Mereka malah menyerang Ismail dan ayahnya. Lalu perampok tersebut mengambil semua harta yang dimiliki ayahnya Ismail. Kembali lagi pada rombongan Abu Thalib dan Muhammad yang melanjutkan perjalanan mereka setelah berhari-hari menginap di tempat pemuka agama itu. Di perjalanan mereka menemukan sebuah kuda tanpa penunggangnya. Abu Thalib yang melihatnya pun mencurigai hal tersebut. Setelah mengikuti kuda tersebut, ternyata ia menemukan Ismail yang terluka parah. Muhammad pun dengan baik hati memberikan Ismail minum, lalu membawanya bersama rombongan. Lanjut pada rombongan Muhammad yang berhenti di sebuah pemukiman di pinggir laut. Di sini Abu Thalib mencoba mencari orang yang dapat mengobati Ismail ini. Sementara itu Muhammad dan rombongannya membagikan makanan kepada anak-anak di sana. Setelah membagikan makanan, Muhammad dibawa oleh seorang anak kecil di sana, di mana ia menunjukkan perempuan di atas tebing bersama anak-anaknya yang diikat. Muhammad yang melihat hal tersebut pun segera melepas ikatan mereka. Sementara itu, Abu Thalib yang mencari bantuan berhasil menemukan orang-orang pemukiman yang menyembah berhala dan meminta rezeki. Tapi tak lama dari itu, upacara ibadah tersebut terhenti karena adanya suara ramai. Orang-orang itu langsung keluar dan mencari tahu apa yang terjadi. Dan ternyata keramaian tersebut terjadi karena Muhammad yang membebaskan tumbal orang-orang pemukiman tersebut. Melihat Muhammad dalam bahaya, Abu Thalib bersama rombongannya segera melindungi Muhammad. Dan seketika Allah pun juga ikut membantu melindungi Muhammad. Para orang-orang pemukiman tersebut terbawa mundur oleh ombak yang kencang. Dan di sini keberkahan Muhammad terjadi. Di mana seketika ombak laut yang datang membawa ikan yang banyak, yang membuat orang-orang pemukiman di sana sangat senang. Sementara itu Ismail yang sudah sadar sangat terkejut melihat mukjizat Nabi Muhammad, sampai-sampai dirinya pun meneteskan air mata. Kembali lagi pada Abu Thalib yang berhasil mendapatkan pencerahan dari cerita Nabi Muhammad semasa dulu. Setelah itu Abu Thalib pun diminta Nabi untuk masuk ke dalam rumahnya. Setelah itu keesokan paginya Hamzah bersama Abu Thalib datang ke Mekah. Mereka pun mencoba mencari orang-orang yang mau masuk ke dalam Islam. Namun seketika pengganggu pun datang, di mana Abu Sufyan bersama komplotan jahatnya mencoba membuat masyarakat Mekah untuk tidak masuk Islam. Ia juga menantang Allah untuk bertemu dengan Tuhan yang mereka percaya atau berhala. Abu Sufyan pun menuduh bahwa Abu Thalib bersama Nabi Muhammad telah menyebarkan fitnah dan ia pun siap untuk berperang dengan mereka. Tapi Abu Thalib dengan tenang menjawab bahwa sebelum melakukan perang dan menumpahkan darah, ia meminta untuk diperlihatkan
memperlihatkannya risalah perjanjian yang berada di dalam Ka'bah, di mana di antara penduduk Mekah tidak ada lagi keharmonisan di antaranya karena risalah perjanjian tersebut telah dimakan rayap. Dan ternyata apa yang dikatakan Abu Thalib benar, di mana risalah tersebut telah dimakan rayap kecuali tulisan Allah. Kemudian Abu Sufyan pun sangat ketakutan akan kenyataan tersebut. Perdebatan antara Abu Thalib dan Abu Sufyan pun berakhir, dan para orang Quraisy pun mempercayai risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sementara itu Abu Lahab sebagai pendukung Abu Sufyan mencoba memanaskan keadaan dengan menyuruh Abu Sufyan untuk memerangi mereka. Tetapi Abu Sufyan tidak bisa berbuat apa-apa selagi masih ada Abu Thalib di samping Nabi Muhammad. Berlanjut pada umat Nabi Muhammad yang datang untuk melihat sabda Rasulullah, di mana beliau membacakan ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 64, terus juga ada surah Al-Baqarah ayat 265 dan surat Al-Maidah ayat 8, dan film pun berakhir. Dari alur ceritanya kita mendapatkan pelajaran bahwa Islam, agama Allah yang dibawa Nabi Muhammad SAW, adalah agama yang benar. Bahkan kedatangan Nabi terakhir pun sudah tertulis di kitab-kitab yang dibawa oleh Nabi sebelumnya. Kalau dari filmnya, sinematografinya bagi gue udah keren banget malah. Sepertinya segini dulu recap kali ini. Gue mohon maaf kalau ada kesalahan dalam recap kali ini, dan gue murni merecap apa yang ada di dalam film kali ini, jadi nggak ada yang gue skip sedikit pun. Oke, jangan lupa di subscribe, aktifkan juga loncengnya. Yang mau request silahkan request di kolom komentar. Gue Clipon X pamit undur diri, and I'll come see you next time.